Welcome back to our channel bersama Theo Channel. Vlog ini banyak membahas terkait video-video praktek mahasiswa keperawatan dan mahasiswa profesional tentang pantengin terus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Satria Kustiawan dengan NPM 2032030065 asal Prodi Profesional Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Tujuan saya di sini, saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait penyakit hiperbilirubin pada bayi dengan usia 9 bulan. Baik, sebelum saya bertemu dengan pasien, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Lalu saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Mas. Ya, selamat sore Bu. Ya, sore. Ini benar dengan Adeka ya? Iya. Mohon maaf sebelumnya saya mau lihat identitasnya. Oh iya, Adeka. Umurnya berapa Bu? 9 bulan. Alamatnya lengkap Bu? Sleman. Oh, Sleman Yogyakarta Bu ya. Baik. Perkenalkan sebelumnya, saya Perawat Satria. Saya yang bertugas di Bangsal Melati ini Bu ya, di Bangsal Anak Rumah Sakit Jenderal Ahmad Yani Bu. Tujuan saya sini, saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait hiperbilirubin. Kan sebelumnya adiknya ini kan warnanya kuning Bu ya, kulitnya ya sekarang Bu ya. Ibu cemas Bu ya? Iya, cuma. Oh iya, baik. Untuk waktunya untuk kita melakukan pendidikan kesehatan kurang lebih 10 hingga 15 menit. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Baik, jika tidak ditanyakan, saya akan menjaga privasi Ibu sebentar ya. Ya, tutup tirai. Kita langsung mulai saja Bu ya. Iya. Iya. Ini sebelumnya posisinya sudah nyaman seperti ini? Iya, udah nyampe. Iya, baik. Ini Bu, saya akan bagikan untuk leafletnya, bisa dibaca-baca Bu ya. Ya, ini Bu, satu lagi. Ya, sebelumnya akan saya tanyakan, Ibu tahu apa itu hiperbilirubin? Belum, Mas. Belum tahu ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan Bu ya. Hiperbilirubin atau yang disebut dengan penyakit kuning gitu ya Bu ya, kalau di masyarakat umum biasanya disebutkan. Namun hiperbilirubin ini merupakan suatu tingginya kadar bilirubin di dalam jaringan ekstra vaskuler dalam kulit seperti itu Bu. Biasanya akan terlihat pada area wajah kulit itu berwarna kuning. Area biasanya mata ini Bu ya. Iya. Nah itu kan agak menguning Bu ya, skleranya itu agak menguning seperti itu Bu, dan bagian lain tubuh lainnya seperti itu. Nah itu akan berwarna kuning kayak itu Bu ya. Nah untuk faktor penyebabnya, yang pertama itu adanya gangguan hepar. Biasanya untuk anak dengan hiperbilirubin itu akan adanya gangguan pada heparnya Bu, seperti itu. Lalu terus yang kedua itu adanya gangguan bilirubin dan ekskresi. Jadi pada anak dengan hiperbilirubin itu juga ada gangguan hiperbilirubin dan penyerapan pada bilirubin di dalam tubuhnya seperti itu Bu. Nah terus yang ketiga itu adanya gangguan ikterus akibat ASI. Nah di mana gangguan ikterus ini merupakan ketidakcukupan pemberian ASI ibu. Jadi ASI pertama pas bayinya ibu keluar, nah itu harusnya ASI itu diberikan secara eksklusif seperti itu Bu. Karena ASI yang pertama itu kan mengandung suatu imun ya Bu ya. Nah itu harus diberikan secara penuh seperti itu. Nah lalu untuk yang ketiga, untuk tanda gejala Bu ya, yang pertama itu tanda gejala yang khas yang terlihat. Yang pertama itu terlihat warna kuning pada seluruh kulit kayak gitu Bu ya. Lalu yang kedua itu terlihat kuning pada area wajah, sklera, dan area mata juga menguning seperti itu Bu ya. Lalu yang ketiga itu bayi itu tampak rewel ataupun tidak mau menyusu.
Nah, untuk yang keempat itu ada komplikasi. Nah, dari hiperbilirubin ini akan terjadinya komplikasi biasanya, Bu. Nah, yang pertama adanya komplikasi terjadinya bilirubin encephalopathy kayak gitu. Lalu yang kedua ada yang terjadinya asfiksia, yang ketiga terjadinya kerusakan neurologis, yang keempat ada retardasi mental, yang kelima ada hiperaktif, yang keenam itu ada bicara lambat, Bu ya. Biasanya itu akan anak dengan hiperbilirubin itu akan berdampak pada lambatnya berbicara biasanya, Bu, nanti ketika anak ini sudah berusia 1 tahun atau 2 tahun kemudian begitu. Lalu untuk yang ketujuh itu ada hipotermi dan yang kedelapan itu ada hipoglikemi. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada pemeriksaan penunjang nih, Bu. Nah, pemeriksaan penunjangnya biasanya itu dilakukan seperti pemeriksaan laboratorium darah lengkap, kayak gitu, Bu, biasanya. Nah, itu untuk mengetahui kadar bilirubin di dalam tubuh bayi seperti itu. Lalu yang kedua itu ada pemeriksaan USG. Yang ketiga itu ada pemeriksaan radioisotop seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu untuk penata laksanaannya itu ada pemberian ASI yang optimal yang saya sebutkan tadi itu. Pemberian yang cukup diberikan kepada bayi ya, pada anak ibu. Nah, yang kedua itu ada pencegahan dan pengobatan, dimana dengan anak yang dengan kadar bilirubinnya tinggi itu harus segera diobati seperti itu, Ibu. Nah, lalu yang ketiga itu ada dengan dilakukan terapi fototerapi. Nah, gunanya fototerapi ini untuk mengurangi atau menurunkan kadar bilirubin di dalam kulit bayinya seperti itu, Ibu. Nah, yang keempat itu ada transfusi tukar. Nah, untuk transfusi tukar ini biasanya tidak semua pasien dengan bilirubin itu direkomendasikan untuk tukar transfusi seperti itu, Bu. Hanya dengan kasus-kasus bilirubin yang cukup berat biasanya akan dilaksanakan namanya transfusi tukar seperti itu. Baik, Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Iya, saya mau nanya yang tanda dan gejalanya. Selain yang di sini, apakah ada tanda dan gejala yang lain, Mas? Ada. Ya, apa ya? Iya, biasanya untuk tanda gejala pada anak bilirubin yang pertama itu selain tanda khas warna kekuningan ya, Mbak ya, pada area kulit, sklera mata ataupun lainnya, biasanya itu tanda gejalanya itu anak itu lemas kayak gitu, terus bawaannya itu ingin tidur terus kayak gitu. Jadi selain tanda gejala yang khas tadi itu seperti anak menangis, rewel, tapi ada kebalikannya lagi, anak ini cenderung diam seperti itu. Jadi hanya tidur terus lemas, tidak ada tenaga lah intinya, karena tadi tidak mau menyusu seperti itu. Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Iya, yang di bagian komplikasi itu yang retardasi mental itu seperti apa ya? Oh iya, baik. Jadi untuk komplikasi yang keempat untuk retardasi mental. Nah, biasanya untuk anak dengan kadar bilirubin ini akan berdampak terjadinya retardasi mental itu untuk di jangkauan ketika anak ini sudah mulai jalan kayak gitu, intinya di usia 1 atau 2 tahun itu akan mengalami retardasi mental. Nah, retardasi mental itu seperti perkembangannya kurang seperti itu, perkembangannya lambat seperti itu. Terus mungkin kalau seperti melakukan kegiatan apa-apa itu pemikirannya lambat seperti itu, Ibu. Ya, baik, Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Aku mau tanya lagi yang di pemeriksaan penunjang. Jadi pemeriksaan laboratorium darah itu meliputi apa aja ya, Mas? Ya, betul, Ibu. Biasanya untuk pemeriksaan pada anak dengan hiperbilirubin ya, Bu, atau di bahasa medisnya itu icterus atau jaundice kayak gitu, Bu. Yang di bahasa kedokteran, mohon maaf, di bahasa kedokteran itu biasanya untuk pemeriksaan laboratorium darah itu meliputi pemeriksaan darah lengkap. Nah, di darah lengkap ini meliputi pemeriksaan protein dalam darah. Terus yang kedua itu ada pemeriksaan kadar bilirubin seperti itu, Bu. Ya, mungkin apa ada yang ingin ditanyakan kembali, Bu? Sudah. Cukup jelas ya, Ya. Baik. Kalau begitu, kalau Ibu sudah cukup jelas, mungkin kita bisa akhiri, Bu, ya, untuk diskusi atau pendidikan kesehatan pada sore hari ini. Jika tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya langsung akhiri saja, Bu, ya. Iya. Iya. Oh, sebelumnya Ibu kerjasamanya sangat baik sekali, Bu, ya, mau mengikuti instruksi saya dari tahap awal hingga tahap akhir. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, langsung saya akhiri saja, Bu, ya. Selamat sore. Sore, Mas. Baik,
Setelah saya bertemu dengan pasien, saya akan melakukan cuci tangan 6 langkah. Lalu saya siap melakukan dokumentasi. Baik, di sini saya akan melakukan dokumentasi pada hari Kamis tanggal 25 Februari tahun 2021. Saya Perawat Satria telah melakukan pendidikan kesehatan kepada keluarga terkait penyakit hiperbilirubin pada bayi usia 9 bulan. Masalah sudah teratasi sebagian, tertanda tangan nama perawat.